Malimbu oh kita malimbu, sampai ke Pinangdao. Pinangdao kampung Tok Sauti, Tok Sauti uyang tanah putih. Malimbu oh kita malimbu, sampai ke Pinangdao. Pinangdao kampung Tok Sauti, Tok Sauti uyang tanah putih. Hoi, tanah putih tobingnya tinggi, dompet memancing ikan seluang. Kita berlimbung bersonang hati, uyang yang jauh usah dikonang. Malimbu kita malimbu, sampai ke Pinangdao. Pinangdao kampung Tok Sauti, Tok Sauti uyang tanah putih. Hoi, mudik sampan Tojong Tanjung, diantau baik dompet bermalam. Duduk berlimbuk mengingat untung, bangkit menangis di tengah malam. Berlimbuk oh kita berlimbuk, sampai ke Pinangdao. Pinangdao kampung Tok Sauti, Tok Sauti uyang tanah putih. Malimbu oh kita malimbu, sampai ke Pinangdao. Pinangdao kampung Tok Sauti, Tok Sauti uyang tanah putih. Malimbu oh kita malimbu, sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya ajmain. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pagi menjelang siang hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bapak-bapak, saudara-saudara diringankan langkahnya untuk dapat hadir di tempat kita ini dalam rangka sesuai dengan musyawarah kami kemarin sama ketua dulu. Kemarin itu tak Melayu dulu ya, minta maaf. Jadi ada ide-ide, salah satunya kita harus mengumpulkan orang-orang tua kita untuk sebelum kita menjalankan organisasi Kerohil yang sudah dibentuk baru-baru ini. Selamat beri salam, tak perlu kita lupakan menyampaikan junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan acuan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan banyak berselawat ke beliau kita mendapat semangat di akhir hidup. Amin amin ya rabbil alamin. Yang kami hormati ayahanda kami Bapak Haji Iwan Bauzi, orang-orang tua kami, ayahanda kami Bapak Mustafa Kadir, tokoh-tokoh dan ketua umum serta pengurus dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kita mengagendakan sesuai dengan arahan ketua umum, yaitu kita mengkaji dan ingin tahu sejarah berdirinya mulai dari KBS sampai ke Kerohil. Jadi ada di kepengurusan kita harus membuat akte pendiri. Jadi di akte pendiri itu kita mau kaji dulu sejarah. Jadi keduanya kita ingin juga berkumpul sama sesepuh-sepuh kita, orang-orang tua kita yang ada di Dumai ini.
Untuk tidak panjang mukadimah, saya sebagai bawa acara, baiklah kita dengar, kita mendengarkan ayat suci Al-Quran dulu kepada Bang kami bersama yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فريقا من المؤمنين لكارهون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang kami Kamrul Zaman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga apa yang dibacakan tadi kita mendapat ridho dari Allah, acara kita ini diberkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, tokoh-tokoh pemuda, ketua Harimau Rokan, Komanda kami Acak, ketua IPM yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah. Kita baiklah memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum hasil mugas kemarin untuk jabatan 2022-2027. Alhamdulillah diamanahkan kepada Bapak Ahmadi. Untuk Bapak Ahmadi sebagai Ketua Umum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi
Jawaddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tokoh kita bersama, keluarga besar Iqrohil Kota Dumai, Pak Haji Wan Fauzi Effendi, yang dulunya beliau pernah menjabat Ketua Umum Iqrohil periode 2005-2010. Yang sama-sama kita hormati Pak Yufrizal SH. Alhamdulillah sore semalam beliau nelpon izin tidak bisa hadir karena kesehatannya belum begitu pulih. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Keluarga Rokan Hilir Kota Dumai periode 2011 sampai 2015. Yang sama-sama kita hormati Bapak Henry Sandra SI, alhamdulillah hadir bersama kita. Beliau itu pernah menjabat Ketua Umum Iqrohil Kota Dumai periode 2007-2022. Alhamdulillah hadir bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Mustafa Kadir. Beliau itu emang tokoh bosa kita di Dumai, bukan hanya tokoh Iqrohil tapi Kota Dumai. Beliau itu biasa dipanggil dengan sebutannya, dengan julukan yang mulia, beliau Hamka. Haji Mustafa Kadir Kota Dumai. Beliau itu kalau kami dongan Citos Pinta Salatu dulu sebelum Iqrohil kau berdiri, dia udah aktif di KBS. Kemudian sama-sama kita hormati Pak Haji Edi Masdar. Itu beliau itu memang lain daripada lain. Beliau dulu Asal jangan mengaji dulu ya. pernah juga aktif. Nanti kita doakan beliau nanti menyampaikan sejarah dirinya KBS sampai ke Iqrohil. Dan beliau dulu pernah juga membantu Sanak Lagar. Jadi alhamdulillah sampai kini Sanak Lagar masih ada walaupun tidak pernah kegiatan tidak lagi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Azhar Yazid. Beliau memang tokoh bosa gitu dan pernah menjabat sebagai ketua MK Lam Kota Dumai. Dia wajar kita pakai datuk karena pernah duduk di lembaga adat. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Hendra Usman, Bapak Haji Hendra Usman, jadi beliau dulu sangat aktif juga di organisasi kita, pernah menjabat sebagai sekretaris umum di Iqrohil. Waktu itu tak salah zaman Pak Wan Fauzi ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Abang kita yaitu Khairuddin. Karena Khairud, itu udah mantap ya. Beliau itu menjabat sebagai sekretaris umum zaman Pak
cuman belum banyak. Udah ya. Nah, mulai dari zaman Pak Waluzi sampai ke zaman Pak Yusuf sebagai sekretaris utama. Jadi beliau itu tidak asing lagi seperti itu dengan konseptornya. Kemudian yang belum hadir sama kita mantan sekretaris umum juga yaitu Yasman Yazid. Semalam itu DWH-nya dia katanya datang, tapi mungkin ada orang lain. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Harian Ikrohil Kota Dumai yaitu Pak Haji Darmawan. Dia kok memang sobiran nama Darmawan ya. Kemudian Sekretaris Umum yang periode 2027 yaitu Saudara Ferry, nama lengkapnya apa ya nih Lapori. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada penasehat kita yang hadir bersama kita yaitu Pak Haji Sayyidin Anan. Alhamdulillah dia baru bersama kita. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Harimau Rokan, selamat bergabung. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih akrab baik. Kemudian yang saya hormati Ketua Pemuda Melayu Rokan Hilir, masyarakat kita yang lebih pada masyarakat ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir bersama kita dari sekjen sampai bendahara dan lain-lain. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu itu datang nampaknya mungkin ada musibah yang ada satu datang. Beliau tokoh kaum ibu-ibu yaitu Hajah Latifah Hanum, Omak Nebado, sekretaris umum itu. Beliau dulu mulai dari KBS sampailah ke Ikrohil itu. Mungkin beliau banyak tahu lah tentang KBS. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pengurus Ikrohil Kota Dumai periode 2020-2027. Kemudian juga untuk sebagai bahan laporan kami periode 2022-2027 itu kami menambah sayap Ikrohil Kota Dumai yaitu Muslimah Ikrohil Kota Dumai yang dipimpin oleh Ibu. Kemudian yang saya hormati tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu karena satu kan sampai malam. Jadi untuk laporan alhamdulillah akan dimulakan IPN yang sudah terbentuk sejak lama, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dulu. Kemudian yang kaum ibu-ibu muslimah Ikrohil, alhamdulillah itu sudah terbentuk. Kemudian kita sudah juga membentuk kepengurusan Ikrohil mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan. Jadi yang tingkat kecamatan itu Pak, kami mengharapkan kepengurusan itu mewakili daripada tiap-tiap kelurahan. Jadi banyak ketua kok. Jadi Kota Dumai ada 7 kecamatan, 35 kelurahan. Jadi 35 ketua-ketua semua. Ketua semua. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir, mungkin ada semua lah yang hadir ketua-ketua. Jadi Rodeko Pak Wan, Pak Semono banyak ketua semua. Jadi anak-anak buah mungkin itu banyak. Kemudian saya lupa tadi bendahara umum itu yaitu Saudara Abu Bakar. Mungkin itu sebagai penyampaian atau perkenalan kami kepada Bapak-Bapak semua. Kemudian daripada itu
kita mengharapkan keluarga Ikrohil Kota Lumiko ke depannya bisa saling komunikasi, saling bercengkerama, bertumpuk. Ini alhamdulillah atas inisiatif kita bersama kemarin itu ada musyawarah Koji untuk duduk bersama bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Ikrohil Kota Dumai. Saya lupa, saudara Ipul, itu dulu dari ATM juga beliau hadir bersama kita. Terima kasih. Hasil musyawarah Koji kemarin itu satunya Sekolah kita duduk bersama bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh kita. Mudah-mudahan Iko semua nanti ada hikmahnya. Yang selama Iko menonton kita duduk bersama, Iko kita boleh. Yang biasanya kita duduk ngopi, kadang-kadang duduk sama mudanya, betul kita pernah kita ajak. Iko alhamdulillah kita ajak bersama. Dengan harapan untuk lebih mempererat tali silaturahmi di antara kita. Kemudian dalam kesempatan ini juga oleh karena masa perubahan legalitas ikatan keluarga, kini pun udah ada peraturan baru, harus ada akta pendirian terdaftar. Jadi sahlah itu ke organisasi kita diakui oleh pemerintah atau negara. Kalau kita tidak daftarkan, itu kok dianggap ilegal, haram. Aduh, tapi haram. Itu atau komar. Jadi di dalam akta itu nanti notaris, di situ tersebut ada pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Nah setelah itu ada lagi namanya pengawas. Kalau dulu kita punya dewan pertimbangan, tapi dalam akta itu bunyinya pengawas. Nah setelah itu ada lagi pendiri. Pendiri telah yang bermasalah. Makanya kami berazam mengumpulkan kita semua supaya boleh bagaimana sejarahnya berdiri Ikrohil itu. Jangan nanti ada yang bertanya, tonton pada saya kan, saya ditunjuk dituakan sebagai ketua umum, cuma Ikrohil itu. Tak ada yang jangan juga. Tonton sejarah itu kita gali balik. Mungkin nanti satu-satulah tokoh itu menyampaikan apa yang beliau tahu tentang IKBS dan Ikrohil. Jadi kami berpikir Ikrohil itu tidak berdiri serta merta dengan sendiri. Tentu ada yang melatar belakangnya. Kan begitu. Jadi justru itu mungkin pada pagi yang bahagia itu, insya Allah nanti kita dapat kejelasan. Bagaimana sebetulnya Ikrohil? Apakah Ikrohil itu langsung dibantu oleh Bapak langsung togak jadi Ikrohil, atau sebelum itu ada sejarah yang melatar belakang pasal Ikrohil? Jadi saya pribadi berpikir bahwa Ikrohil yang berdiri cukup mempunyai sejarah yang besar dan perjuangan yang sangat hebat dari pendahulu itu. Jadi mungkin itulah sekedar pembukaan dari kami. Sekiranya ada bahasa-bahasa kami yang kurang topik atau kurang batas, saya pribadi mohon maaf. Sekiranya adanya kesalahan-kesalahan kami yang lain, tentunya dalam pelayanan, kami juga selaku yang mengadakan kegiatan itu kami minta maaf. Kemudian mungkin waktu sambutan tadi itu ada nama-nama yang tak tersobek buat gitu. Kita beliau pun berdatang ke belum kenal. Siapa nama Pak Johan. M Johar. Itu Joharyo. Ke Joharyo. Jadi di keluarga kita, Pak keluarga Bosa banyak lemon samo.
Contohnya Khairuddin kum Khairuddin ya, iko Khairuddin ya, ada suangnya di koni Khairuddin ya, ada suangnya aku Khairuddin ya, akai, itu masuklah beliau ke Johar, beliau ke Johar ya. Tanah kami Jakarta. Boleh namanya Ahmad. Kalau Ahmad banyak ya, Ahmad banyak kolam tuh ada anak cakapnya, bagus kalau macam untunglah nama aku Ahmadi kali ya. Dari mana ada. Jadi mungkin itulah saya minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Bapak Ahmadi, Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu kami, abang-abang, serta adik-adik kami. Di suasana ini nampak rasanya macam lengket awaknya. Macam belem. Ada suasana rindu kami itu kepada orang-orang tua kami, kepada tokoh-tokoh kami. Terus terang, dengan hadirnya orang-orang tua kami di Mungkoko yang hadir semua, sold out hati kami. Ada rasa rindu. Jadi yang intinya kami dari pengurusan untuk tahun 2022-2027 ini meminta nanti saran nasihat tetap kepada tokoh-tokoh orang-orang tua kami. Dan kami juga sudah mufakat sama ketua umum, sama ketua harian, sama pengurus-pengurus lainnya. Apapun kebijakan yang akan kita ambil dalam kepengurusan Iqrohil ke depan ini tidak terlepas dari masukan dan nasihat nanti dari orang-orang tua kami. Iya ya. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat Iqrohil Kota Dumai, serta abang-abang, mungkin di sini kita banyak yang tidak saling kenal, ada yang kenal dan ada yang tidak. Jadi sesuai dengan tadi kata ketua umum, kami mohon maaf apabila tidak tersebut namanya. Bukan kami merasa ada hal yang lain, tapi kami kurang tahu kenapa. Gitu, ketua harian ini. Baiklah, kita masukkan hal cara berikutnya, yaitu kita coba mengkaji. Dan di dalam acara ini kita tidak terlalu tegang lah, santai sambil mendongeng. Nah, mokok-mokok yang belum pesan minum silakan minum dan serapat. Yang baru datang silakan sambil dipesan sambil mendongeng gitu. Arahan-arahan, penyampaian tentang IKBS, yaitu IKBS itu ikatan keluarga Bagan Sapi Api, seperti saya panjangnya lah, sekitarnya dulunya. Ini waktu IKBS ini pernah bosan nih Pak. Kami pernah mengadakan turnamen bola voli sekota Dumai. Saya ingat tuh, waktu itu mendiang Abanda Amiruddin, ada Pak Abu Iskandar. Itu dari seluruh kecamatan yang ada di kota Dumai ini mengutus semua. Bosan gitu itu sekota Dumai dulu, piala begini itu. Banyak sejarah-sejarahnya. Dan itu kita minta juga nanti izin ketua umumnya, pengurus dalam kepemudaan nanti hari warokan IPM kita coba bangkitkan lagi tuh. Kita coba bangkitkan lagi nanti acara-acara yang ada yang selama ini kita tertinggal, supaya ada rasa nanti keluarga-keluarga kita yang muda-muda itu, adik-adik kita, anak-anak kita tuh coba bangkit bersama lagi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi penyampaian ini, kami minta sambutan atau penyampaian dari beberapa orang tokoh kita hari ini. Tetapi untuk perwakilan pertama tentang pengarahan beberapa tokoh ini akan disampaikan oleh orang tua kita, sepuh kita, Ayahanda Haji Wan Fauzi. Kepada Ayahanda Haji Wan Fauzi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat kepada kita sekalian, khususnya yang hadir ini. Selanjutnya, tak lupa marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, sanak saudara saya, pengurus Ikarohil periode 2022-2027 yang baru saja terpilih dalam forum Mubes yang baru lalu. Selanjutnya, sanak sesepuh tetua antara lain Pak Azhar, tadi Pak Mustafa. Kalau Pak Hendra, Pak Hendri ini jauh. Kalau nanti bilang sesepuh ya. Saya dah 72 nih Pak Kabir. Ya, alhamdulillah, rahmat Allah. Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian bapak-bapak, ibu, adik, ya. Ini ada ibu ya. Nah, ini tak tersebutlah ibu ini, samping Tumara. Yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, sebagaimana tadi sekilas disampaikan oleh protokol bahwa hajatan pertemuan kita pada pagi hari ini, di samping bersilaturahmi, khususnya pengurus yang terpilih bersama kita, baik itu para tetua, anggota dan sebagainya. Yang lebih khusus lagi untuk mendapatkan informasi tentang berdirinya organisasi kita ini, organisasi yang kita cintai ini, Ikarohil ini, ya. Pendiriannya itu, nah, tentu ini diperlukan informasi ya Pak Ketua Umum dari yang mengetahui lah, latihan dulu yang ya, kalau istilah sesepuh lah. Karena di dalam kaitannya organisasi kita ini kan organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan ini supaya ini artinya organisasi yang diakui pemerintah secara formal itu harus terdaftar di Kesbang ya sekarang ya Pak Indra ya, di Kesbang Pol, di Sospol itu hanya mendaftarkan, tidak minta izin. Pengetahuan saya itulah bedanya di zaman Orde Baru. Orde Baru ormas ini harus minta izin, mendapat izin. Nah, zaman reformasi tidak terdaftar. Untuk itu salah satu syaratnya harus ada akta pendirian. Nah, kita belum ada punya dulu ya. Tak ada dokumennya itu. Nah, dalam kaitan ini saya yang ingat itu bahwa Ikarohil ini sebelum cikal-bikalnya dulu IKBS, Ikatan Keluarga Bagan sekitarnya. Ini termasuk di rumah Pak Tumaranya, Adinda Tumara nih. Itu selalu kumpul di situ dulu. Hah? Ini apa miripnya? Apa tadi? Mirip mah. Padahal dia dah tua banget. Mirip kok.
Farah berdiri sebentar. Jadi kita mulai Ikarohil saja lah. Ini sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir, pisah dari Kabupaten Bengkalis. Sebagai pengetahuan kita bersama, Dumai ini itu dari kota administratif, status pemerintahannya ditingkatkan menjadi kota. Dulu kota Madya namanya, kota otonom. Itu April 23 April. Maka kita selalu memperingati. Sedangkan Rohil, Siak dan lain-lain waktu itu ada 9 pemekaran. Waktu zaman era reformasi itu termasuk Rohil. Itu Rohil ini sekitar bulan Oktober tahun 99. Nah, kemudian Dumai ini dilaksanakan pemilihan wali kota melalui dewan, itu terpilih Pak Wan Tampil tahun 2000. Kalau tak salah saya ya, nanti rekan-rekan yang lain, saudara saya Pak Mustafa, Pak Nizam tak ada nih, Asmirin, Sukri yang tahu lah, almarhum Pak Haji Amiruddin. Nah, itu kalau saya tak salah tahun 2021 itu. 2001 itu ketuanya almarhum Pak Haji Amiruddin. Nah, selanjutnya tahun 2005 baru saya, dan seterusnya. Untuk itu bagi para sesepuh Ikarohil yang telah mendahului kita, Pak Haji Amiruddin dan lain, marilah kita sampaikan, hadiahkan umur Al-Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya dalam forum pertemuan ini, jadi kembali tadi pada pendirian, kita ke notaris buat aktenya, di situ akte pendiriannya. Inilah salah satu mengumpulkan bahan-bahannya ini sehingga kita nanti dapat didaftarkan di pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Jadi resmi organisasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, karena pada kesempatan ini yang baik ini saya dapat menyampaikan beberapa hal yang saya anggap perlu. Tujuan kita mendirikan organisasi ini, kebetulan klasifikasinya adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi kekeluargaan, organisasi kedaerahan. Daerahnya Rokan Hilir. Jadi tujuan utamanya kan wadah kita, organisasi kita ini kan untuk merajut, memupuk silaturahmi. Inilah wadahnya salah satu antara lain. Ya, apalagi warga Rohil di Dumai ini cukup banyak. Mungkin itu nanti secara pelan-pelan datanya bisa diperbaharui kembali nih Pak Ketua Umum atau Sekretaris lah, ya, tempat itu, sehingga kita tahu persis berapa jumlah anggota. Jadi sebagai wadah bersilaturahmi, bukan tujuan lain. Nah, untuk itu perlunya kita memupuk silaturahmi ini, merajut silaturahmi ini. Kemudian kesempatan yang terbatas ini, bincang-bincang kemarin dengan Pak Ketua Umum, dengan Sekretaris Pak Tumara. Salah satu sarana kita untuk berkomunikasi ini kan sudah dibantu oleh teknologi, ya, melalui WhatsApp misalnya. Nah, kita sudah ada WhatsApp, WA Group Ikarohil. Nah, ini efektif untuk berkomunikasi.
khususnya dalam penyampaian berita, misalnya musibah meninggal dunia. Nah, seperti hari ini Pak ya, nah, kita bisa nanti bertakziah. Ini kan melalui lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kalau dulu kan pakai undangan pula, pakai khotbah pula. Nah, itulah teknologi. Di samping alat berkomunikasi dan sebagainya, juga pemanfaatan teknologi medsos ini di Android ini, terutama WA Group ini. Nah, ini ada dua hal sisinya, ada yang positif, ada yang negatif. Apapun Pak aspeknya. Nah, tentu kita memilih yang positif, yang bermanfaat, bukan yang negatif. Bisa negatif. Nah, baru-baru ini saya melihat chatting itu dari Pak Ketua Pak Madi. Saya sangat apresiasi itu Pak. Soju ya mengingatkan. Nah, boleh kata orang main ya, kata orang enak bercanda berseloh, tapi itu ada koridornya. Saya sangat apresiasi itu. Ya, saya baca pelan-pelan soju, lembut, nah, mengingatkan betul. Terutama di dalam menggunakan. Alhamdulillah kita punya, sehingga senang kita berkomunikasi. Meninggal dunia, sakit pening, nikah kawin, dan sebagainya. Saya kira demikian, mungkin nanti dapat menambahkan masukan atau informasi dari rekan yang lain, Pak Mustafa dan yang lain, mengenai pendiri daripada Ikarohil ini. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Jadi ada beberapa item tadi yang disampaikan oleh ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Fauzi. Semoga itu masukan-masukannya, kawan ayahanda kami catat di sini sebagai pertimbangan kami ke depannya. Yang keduanya, kami minta kesediaan lagi dari ayahanda kami, Bapak Haji Mustafa Qadir, bukan tokoh kita juga yang kita sangat kenal di kota rumah ini. Alhamdulillah hari ini nampaknya segar. Lebar deh, segar ayah hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak membanyak mukadimah, kami minta kesiapan dari ayahanda kami untuk penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya duduk karena posisi saya pada hari ini ada PKS, Persatuan Kaki Sakit. PKS organisasi politik. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam wadah Ikarohil yang baru, wadah baru, ya. Sudah itu kemudian juga dari beberapa tadi disebutkan IPM tentunya kita sangat bersyukur dalam silaturahmi dapat berdiskusi, dapat tetap buka, memberi saran, solusi dan segala macamnya. Mudah-mudahan Ikarohil ke depan lebih jaya. Salawat dan beri salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati, saya banggakan, abang kami dulu Sekda Bapak ya, sekarang abang kami Haji Wan Fauzi, yang selalu dia menyebut saya itu Hakka. Tapi kalau saya gelar beliau yang maklum Waiti. Tapi Pak Hamadi tak tahu kita diskusikan. Kemudian yang saya banggakan juga Datuk kita ya, mantan MK ya Pak Haji. Saya juga pernah bergabung sama beliau, namanya MK juga, pas cocok nama saya Mustafa Qadir. Kemudian tadi disebutkan kita sampaikan insyaallah. Kemudian yang saya hormati ketua
Iqrohil ya, apalagi yang ekonominya juga bagus, sehingga mudah-mudahan ke depan Iqrohil ini didukung oleh orang-orang yang betul-betul ya mau. Persoalan Islam bukan bisa, ada bisa tak mau. Nah, itu yang selaku kembangkan beliau mau. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemampuan kepada beliau untuk memimpin Iqrohil ke depan ini. Tak usah lagi Iqrohil kalau jadi perlu togak Jangan beringun. Jadi kami Pak Haji Usman, kemudian kami sama keluarga juga kami. Nah, terlalu banyak bersuara samsat, tapi alhamdulillah kami sudah hijrah. Kemudian Pak Henry, adik kami juga, dan Pak Din dan seluruh yang hadir. Yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak saya sebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik kami yang tergabung dalam Iqrohil ini, saya sangat menyambut baik dan bergembira sekali. Sampai orang bilang ini Pak Ustaz kan hadir, biasa saya hadir. Kenapa? Kita itu tanda tanya. Pertama, saya melihat waktu ikatan KBS dulu, seperti sampai Pak Haji itu kenapa kita bisa mengarahkan orang ribu? Ketika ada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial apa namanya, didata ribuan orang dan setiap kecamatan disiapkan angkutan bus. Beliau ikut ini Pak Saiful ya, ikut juga menyiapkan angkutan sehingga tak mau apa tuh dan apa namanya serbaguna. Ini sebagai apa, kita sebagai cambuk ya pada hari ini. Kenapa dulu hanya IKBS ya? IKBS kok bisa menyamai organisasi lain ya, sehingga kita Iqrohil disegani. Kenapa seperti itu bisa mereka? Itu pimpinan organisasi itu. Saya adalah bendahara. Padahal kami dulu itu tak ada duit. APBD itu payah Pak ya. APBD itu sangat sedikit sekali. Sampai stres aku memikirkan APBD dulu. Nah itu minta ke pusat adalah saya minta berkali seperti minggu masalah. Selalu ada masalah kami berdua. Tapi Allah membantu kita. Insyaallah sekarang sudah pakai triliun APBD kita. Nah itulah yang waktu itu dengan sikap kami walaupun sekta ya waktu itu rangkap jadi ketua Iqrohil, ada suatu ide yang disampaikan kepada kami, yaitu setiap anggota kita pungut duit 10.000. Kamu tak salah itu ya kan, sehingga jalanlah itu. Kita bisa mendatangkan ustaz dari Pekanbaru, kita bisa buat kegiatan silaturahmi atau mengunjungi orang-orang tak mampu di Iqrohil kita. Awal-awal itu kalau orang pensiun 10.000 tahu ya dong. Pak Darmawan itu sampai juta lebih pensiun. Kalau kita kaitkan, kami selalu sama Bang Fauzi mengatakan apapun kegiatan kita, apapun pembangunan ataupun yang kita buat kalau tanpa dana tak bisa. Jangan ditujukan satu saja sama ketua. Kita ini yang punya uang pensiun, apalagi yang budak sawit ya, pada nama ada sawit ya, walaupun sebatang rambut. Tapi insya Allah kalau mereka ingin ya, mau, itu konsep mau ya, membantu Iqrohil, insya Allah Iqrohil orang yang disegani di dalam perekonomian, di dalam politik, dalam sosial atau di dalam agama, pasti kita disegani. Jadi itulah yang ketiga barangkali. Yang ketiga ke depan ini barangkali ada pertemuan berkala.
Karena kalau organisasi itu kalau tak dibawa atau tidak rangkul atau tiba-tiba ikut, lama-lama dia bikin susut macam ikut. Malam pertama sebelum tarawih banyak lebar sampai ujung-ujungnya lagi kan. Nah itu jangan seperti itu. Kalau kita organisasi kita adalah dari bawah muncul sampai ke atas besar. Itu harapan saya sebagai penasehat. Saya tidak ingat lagi ya IKBS ya. Tak ingat. Yang jelas saya dulu bendahara, datuk bendahara. Sekarang jadi datuk betul. Dan ibu jujur. Di rumah aja jadi datuk. Itulah konsep kita ke depan ini. Mungkin paham apa maksud saya. Jangan sempat kita lopeh dan lopeh dari kegiatan pemerintah, lopeh dari kegiatan sosial sampai orang mati pun tak tahu maunya kan. Jangan lopeh. Itu bagaimana caranya? Insyaallah dalam pertemuan berikutnya cari waktu kita bertemu merencanakan begitu suatu saran pendapat kira-kira berkala sebulan sekali atau 3 bulan sekali dikaitkan kegiatan lain, menanyakan setelah ini kita akan anjak sana. Kemana ada orang miskin saya lihat itu terminal di belakang itu orang banyak gitu. Atapnya apa namanya plastik. Itu harus jadi kita melihat seperti itu. Jadi itulah gunanya organisasi sosial. Organisasi kita bukan politik kan. Nah itulah saran-saran sosial itu kita harus lakukan ya, ada action. Mungkin banyak saya harus sedang gurau karena saya harus sedang gurau kalau tidak mau suam. Enak. Jadi kelompok macam inilah kegembiraan kita ada itu katanya silaturahmi itu memberi keberkahan, disayang malaikat, disenang malaikat, ya banyak umur, wajib ambil dulu bahan Ustaz ya. Itulah mungkin yang kita oleh mungkin saya mohon maaf pada Allah kita memohon perlindungan, pada Allah kita memohon pembinaan, pada Allah kita mohon. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya salah satu yang harus kita ingat dan juga kita untuk semua pengurus, karena kita berdiri dalam satu ikatan keluarga Hilir. Tolong pesan orang tua kita nih, ayahanda kita ini, kalau ada warga-warga kita ketika kami di kepengurusan tidak terpantau dan tidak tahu kita punya WA group, tolong dimasukkan, disampaikan. Karena yang selama ini kita tahu, ayahanda, kita langsung respon. Seperti kemarin bukan mengungkit, ada kemalangan anak dari saudara kita Bang Inang, dengan waktu 3 hari, tak sampai 3 hari, kita sudah terkumpul lebih kurang 12 juta. Jadi ini untuk semua pengurus dan juga warga Iqrohil yang ada di Kota Dumai, tolong perpanjangkan langkah kita, perpanjangkan penyampaian kita, perpanjangkan komunikasi kita. Kalau ada hal-hal yang tentang warga kita, saudara-saudara kita di Rokan Hilir yang tak tercover sama kita atau tidak kita ketahui, tolong bapak-bapak segera sampaikan. Insya Allah kita akan cepat tanggap. Terima kasih kepada ayah dan kami, Bapak Haji Mustafa hadir. Untuk berikutnya kami minta sepatah dua kata kata dari orang tua kita, sepuh kita yang juga pernah menjabat sebagai Majelis Kerapatan Adat Kota Dumai, dan beliau ini juga dulu pernah, kalau tak salah, pernah menjadi ketua IKBS kecamatan, yaitu, kalau salah saya minta maaf, itu Bapak Haji Azwan Yazid. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahi an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita bertemu di kafe Aku dalam Patimola. Terima kasih kepada pengelola atau pemilik pengusaha kafe ini. Mudah-mudahan ke depan kafe ini lebih besar dari ini dan lebih dapat menampung keluarga Ibrahim pada khususnya dan umumnya warga Dumai atau di luar Dumai. Amin. Selanjutnya yang saya bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati. Kalau tadi orang menyebut sepuh, kalau saya tak hendak saya menyebut sepuh, bolehlah kita beda tentang kata-kata istilah itu. Saya menyebutnya toeh, keras, kayu betoeh. Salah satunya kayu betoeh dari Rohil itu adalah yang di samping kiri saya ini, yaitu Bapak Haji Wan Fauzi Effendi. Yang sama-sama kita hormati, yang malah melintang dalam pemerintahan dan organisasi. Selanjutnya yang saya hormati Abang Dahan ke Dumai. Mudah-mudahan istilah ini dapat kita pegang, dapat kita sosialisasikan untuk pada Dumai. Dumai lebih besar dari kota Duri barangkali. Dumai lebih besar dari kota Duri. Kota Duri aja punya Hamka. Masa kita kota Dumai lebih besar tidak punya? Alhamdulillah. Tangan untuk beliau. Panjang umurnya, murah rezekinya. Selanjutnya yang saya hormati, yang di samping kanan saya ini juga masih muda, umur di bawah saya. Kalau Pak Wan tadi 10 tahun di atas saya, di samping kanan ini masih aktif dalam pegawai negeri, masih berkuliah dan mudah-mudahan nanti sampai pensiun masih tetap bisa bekerja di pemerintahan, Bapak Haji Hendra Usman. Selanjutnya yang saya hormati sepuh juga ataupun toeh dari Rohil ini yang ada duduk, Pak Haji Edi Masra ya. Kemudian Pak Henry, Pak Inang, Pak Khairuddin ya. Saya masih ingat nama itu karena dulu kita pertama waktu di Dispenda membentuk IKBS atau Rohil itu adalah di kantornya Abang dulu. Abang sebagai kepalanya saat itu Dispenda. Dan selanjutnya yang saya hormati Ketua Umum Pak Haji Hamadi, di mana ada kemalangan beliau ada. Yang saya lihat di WA Group, saya lihat di mana ada kemalangan, di mana ada bantuan beliau tetap ada. Langkahnya sangat ringan dan mudah-mudahan beliau tetap sehat ke depan dan panjang umurnya. Dan tidak kalah pentingnya juga Ketua Harian Pak Haji Darmawan yang cukup gesit, agresif untuk membangkitkan Ibrahim ke depan. Terlepas dari politik atau tidak politik, namun kita berorganisasi ini tujuannya adalah silaturahmi. Itu tujuannya. Jadi antara kita ini, kata Bang Haji tadi, Bang Hamka tadi mengatakan, siapa nak panjang umurnya, murah rezekinya, harus hubungkan silaturahim. Sedangkan orang memutuskan silaturahim tidak akan mencium bau surga. Jangan masuk mencium bau surga bertidak. Nauzubillah min dzalik. Dan selanjutnya ada Ketua IPM, Ketua Harimau Kelautan, dan ketua-ketua yang lain yang sangat saya banggakan. Ya, dan kemudian tak dapatlah saya sebutkan satu persatu. Semuanya energik ini nampaknya, semuanya alhamdulillah. Bukan untuk ini saja, tetapi pertemuan kita selanjutnya nanti Ibrahim ini cukup disegani dan diperhitungkan orang. Bukan hanya di Dumai ini, barangkali juga di Jakarta ada Ibrahim, kata Pulau Darokan Hilir Jakarta atau di Pekanbaru Provinsi dan lain-lainnya. Dan untuk Ibrahim ini saya bicara, dan tadi dikatakan pernah menjabat Ketua Ibrahim di Kecamatan Bukit Dapur. Iya. IKBS, ketika IKBS. Iya. Bersama saudara saya yang terdekat termasuk Haji Darmawan dan yang lain-lain. Ketika itu ketuanya di Dumai adalah IKBS itu adalah almarhum Amiruddin. Usut punya usut, umur saya lebih tua dari beliau. Selama ini saya manggil dia pakai abang, Bang Amiruddin. Setelah saya usut punya usut, lahirnya dia 62. Saya lahir 60. Setelah saya tahu saya lebih tua dari dia, saya tidak lagi mau memanggil dia pakai abang. Ya, dia gemuk, agak gemuk.
Maka alhamdulillah sama-sama waktu di Madinah sama beliau dan di Mekah sama 9 tahun 2010 sama haji dengan saya. Alhamdulillah. Jadi untuk Iqrohil ini satu pantang saya, maaf Pak Ketua Umum dan Ketua Harian, organisasi kalau tidak ada dana itu nihil, itu kosong, omong kosong itu. Yang salut saya pada hari ini, Kabupaten Bupati Rokan Hilir tetap memperhatikan kita. Yang kita khawatirkan, yang punya kabupaten tidak memperhatikan ini. Dengan kedatangan kita kemarin, kita telah dibantunya dengan sebuah ambulan. Sudah sampai itu belum juga? Belum ya. Untuk kita ketahui, alhamdulillah, insya Allah itu kita dapat. Berarti beliau memperhatikan kita. Yang kita khawatirkan tidak diperhatikannya kita. Berdiri Iqrohil Kota Dumai, dia di Rohil tidak diperhatikan kita. Tapi sepanjang ini siapapun bupatinya tetap memperhatikan kita. Alhamdulillah kepada Bapak Bupati. Jadi untuk Iqrohil ke depan, mari kita sama-sama. Saya masih punya harapan besar kepada Ketua Umum kita ini dan Ketua Harian. Dua-duanya gesegah. Yang saya itu tahun depan barangkali pensiun. Udah pensiun lebih banyak lagi yang kita harap dari beliau. Taruhnya sekarang tiket kaki sekolah, nak lopeh dah. Tapi udah lopeh masih itu tolong. Kalau sekarang kalau 50%, bantu. Ketua, kami ku untuk tua pun, dapat dia bercakap boleh ya. Lutut dan mulota lutut. Tetapi saya percaya kepada beliau. Dari dulu beliau itu macam itu. Jadi harapan saya lagi kepada kita semua, yuk kalau ada satu silakan. Di mana ada wirid, di mana ada. Supaya kita itu konal. Jadi itu yang kita harapkan ke depannya. Mari kita bantu. Dan Ketua Umum, Ketua Harian, pada kami-kami yang lebih tua sedikit umur ini, kalau pengalaman banyak tuan-tuan, jangan boleh segan-segan. Jangan segan-segan ya Bang ya. Jangan segan-segan. Apa masalah? Kita sampaikan. Oh kita ada rapat, ada waktu kami datang. Kami datang. Pak Iwan pun sanggup insya Allah datang. Yang pentingnya sehat. Kalau dah sehat kami takkan mungkin kami duduk di rumah. Kalau tuan-tuan rapat ada hal-hal dosa yang nak kita kuburkan dan nak kita putuskan, ajak kami. Sebenarnya kalau kami tak ada diajak, saya harapkan lagi kepada kita semua. Harapan-harapan itu jangan kita punahkan, jangan kita musnahkan. Yuk kita bantu ketua. Ingat, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada pemimpin. Itu wajib hukumnya. Karena dia sudah terpilih jadi ketua umum, ketua harian dan yang lain-lain pengurus lain, wajib kita ikuti. Wajib kita ikuti sepanjang tidak menyalahi syariat Allah, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu, kita bantu, wajib membantu untuk kedepannya Iqrohil yang lebih maju. Barangkali itu kalau masalah macam mana sejarah IKBS dulunya, tanyalah pada sepuh-sepuh saya, itu lebih apa? Lebih akurat, lebih baik, lebih bagus data-data mereka. Tetapi waktu IKBS itu berubah menjadi Iqrohil, itu kita rapat sama beliau ini, Pak Inang, Pak Khairuddin itu di di Sepeda dulu namanya, itu kita berkecamuk di situ. Apa yang nak dibuat? Istilahnya apa yang nak dibuat? Ada beberapa macam itu, ada 3 atau 5 itu namanya yang muncul. Maka diambillah Iqrohil. Apakah Iqrohil atau Iqrohil? Yang setahu saya Iqrohil, bukan Iqrohil tapi Iqrohil. Itu yang setahu saya. Itu yang kita sepakati dahulu. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya, besok kita tak bisa bilang sepuh gitu. Kalau kita menampak uyang-uyang tua, itu toeh kami itu. Itu kita patenkan. Tolong diingat. Jadi tak ada istilahnya sepuh kami, tak ada. Ada bahasa tersendiri untuk kita Iqrohil kok. Izin atau kita toeh. Jadi kalau kita jumpa besok Pak Haji Mustafa Kadir, toeh kami itu. Jadi kita ada 3. Yang pertama masalah toeh. Toeh itu tolong diingat dan disampaikan kepada yang lain. Kalau kita memanggil uyang-uyang tua gitu, ada kebanggaan kita boleh sebut toeh gitu.
Kita balik ke bahasa kita, toeh kita. Kalau udah bilang kita, oh toeh kami itu ada kebosan di situ, kekal, kokoh biasanya, kue. Tapi tengok belum menyampaikan ke siapa atau orang lain kok. Nah, sesama kita lawak selalu. Itu kan untuk itu terlepas dari yang luar. Untuk itu. Yang kedua, MK kita. Itu MK. Sesuai tadi. Tak payah lagi. Oh, MK kami tu. Mustafa Kadir. Kalau tadi yang bilang wifi itu digantung ayat dan kami orang itu yang Mustafa Kadir. Iya. Masa tu wifi? Ada ciri-ciri khas untuk orang-orang tua kita. Perlu kita duduk bersama-sama, Pak. Resmikan hari itu. Sesuai gitu, ada kotak anu sini. Jadi sah. Sudah tu ya. Baiklah, kita masuki acara berikutnya lagi. Kita minta juga pandangan dan pendapat dari sepuh kita, juga mantan dari sekretaris umum kita. Maaf, salah. Toeh kita, yaitu abang kami Bang Khairul Minam. Pada abang kami Minam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Kota Dumai beserta jajaran hasil produk MUPES periode 2022 sampai 2027. Yang kami hormati para toeh-toeh kami. Jadi dah mulai lagi pakai kata enak. Yang kebetulan turut hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para warga besar Ikatan Keluarga Orang Hilir Kota Dumai yang juga berhadir pada saat ini. Pertama-tama tentunya dengan tiada henti-hentinya kita bersepakat segala pujian yang bersyukur kita akan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di sini dalam serangkaian acara seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang historis daripada Ikatan Keluarga Orang Kota Dumai. Apa yang dapat saya kemukakan pada hari ini hanya sekilas singkat, karena maklumlah Pak dan saudara sekalian, memori sudah tak begitu lagi. Dengan usia yang sekarang ini alhamdulillah sudah mencapai 70 tahun. Pensiun 56. Pensiun 56. Saya sudah pensiun selama 54 tahun, 14 tahun. Alhamdulillah pada hari ini sudah 70 tahun. Namun demikian berkat Allah Subhanahu wa taala masih bisa beraktivitas dan membaur bersama saudara-saudara dan semuanya di sini dan di daerah lain. Bapak-bapak serta ibu sekalian, apa yang saya ingat di tahun 1980 saya sudah berada di Kota Dumai. Tahun 81 saya membaur dan bergabung bersama IKBS yang pada saat itu merupakan suatu singkatan ataupun akronim dari Ikatan Keluarga Bagan Siapiati dan sekitarnya. Ketua pada saat itu adalah Bapak Arahman. Arahman
itu orang tua daripada Surya Arfan. Ya betul. Ketua RT. Ya. Yang terakhir beliau adalah sebagai sekda Kabupaten Wilayah Pak ya. Dulu pernah juga menjabat di zaman pemerintah. Kemudian setelah itu KBS dipimpin oleh juga Pak Rahmat yang sekarang sudah almarhum Pak. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Selanjutnya IKBS juga dipimpin oleh Bapak Muhammad Ijam. Cuman tahunnya saya lupa Pak. Tapi tingkatannya kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari Pak Muhammad Ijam, IKBS dipimpin lagi oleh Bapak Amiruddin. Di zaman Bapak Amiruddin, IKBS memang berjalan pesat. Pada saat itu banyak kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian setelah beliau, itulah dia ada suatu perubahan besar. Kita tidak menggunakan KBS. Dengan pertemuan pada saat itu, akhirnya dilakukanlah suatu perubahan karena mengingat Kabupaten Rokan Hilir sudah lahir. Salah satu diantaranya yang menurut hemat saya yang berjasa besar dalam membidani lahirnya Ikrohil ini adalah almarhum Khairul Anwar, mantan wali kota Dumai. Pada saat itu dari beberapa nama yang diusulkan, akhirnya kita sepakat sebulan suara menetapkan nama Ikrohil. Jadi yang membidani ini Ikrohil ini termasuk itulah dia almarhum Khairul Anwar, mantan wali kota Dumai. Terus berjalan ditetapkan Ikrohil. Perubahan berikutnya kita laksanakanlah waktu itu musyawarah besar di Hotel Patra. Di Hotel Patra Dumai, maka pada saat itu ditetapkan berdasarkan hasil mumbes Bapak Wan Fauzi Effendi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Rokan Hilir. Kalau saya tidak silap, dari situlah mulai di tahun 2005, ya Pak ya, tahun 2005. Ini berjalan, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2010 menjelang 2011 itu dilaksanakan musyawarah besar Pak. Pada saat itu terpilihlah Bapak Yusujal Sarjana Hukum MSI sebagai Ketua Umum. Sampailah pada tahun 2017 dilaksanakan kalau tak salah saya musyawarah besar. Pada saat itu hasil daripada musyawarah besar itu menetapkan Bapak Henry Sandra sebagai Ketua Umum. Kemudian pada tahun 2022 baru ditetapkan musyawarah lagi. Di sini Bapak Ahmadi ditetapkan sebagai Ketua Umum sampai 2020 insyaallah. Dari sini perjalanan kita berbicara masalah seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tentang perlunya akta pendirian sebagai salah satu persyaratan untuk terjaminnya legalitas keberadaan kita sebagai organisasi kedaerahan di dalam dunia pemerintahan, maka diperlukan ini akta notaris. Di dalam akta notaris itu, di situ tertuang diperlukan ada pengurus yang terdiri pada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian di situ ada pendiri, ada juga yang disebut namanya pengawas. Kalau sekarang udah pengawas saya, udah pengawas. Iyalah kalau namanya dari pertimbangan. Jadi kalau sekarang disebut dengan pengawas. Jadi mohon maaf saya di zaman Pak Yufrizal memang ini sudah diterbitkan akta notaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pada saat itu. Jadi seperti dikatakan oleh trust kita Pak Wan Fauzi, mungkin di zaman dulu cukup kita
kita harus punya izin. Kan gitu Pak ya, kita harus punya izin. Tetapi di zaman reformasi kita tidak perlu lagi pakai izin, tetapi harus terdaftar. Nah ini merupakan salah satu persyaratan. Nah pada saat itu Ikrohil di zaman Pak Yufidal telah melakukan pendaftaran ke Kesbang, terdaftar. Cuman ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Itu kita akui Pak. Oleh karenanya sebelumnya saya tadi sudah menyampaikan permohonan maaf. Apa kekurangannya? Karena ini diminta segera untuk selesai, sehingga waktu itu dalam penyelesaian ini hanya beberapa tokoh. Sebenarnya ini perlu kita ganti kembali, karena tokoh-tokoh Ikrohil mulai dari KBS sampailah terbitnya Ikrohil ini, banyak tokoh-tokoh kita yang berlimang dan berkecimpung dalam membesarkan organisasi kita ini. Jadi tidak hanya terpaku kepada nama-nama yang ada di dalam akta yang sudah lalu, tetapi juga ada beberapa lainnya lagi. Itu karena permintaan segera pada saat itu untuk mengambil langkah yang lebih efisien, maka dilakukanlah hal seperti itu. Oleh karenanya mungkin bagi nama-nama yang tidak termasuk di dalamnya sebagai pendiri, melalui kesempatan ini kami mohon maaf, tapi itu harus dimaklumi. Harapan kami untuk ke depan ini, para tokoh-tokoh ini yang sudah tahu kita kredibilitasnya dan sangat kredibel, itu perlu dimasukkan dan perlu dicantumkan di dalam akta pendirian. Karena mereka-mereka juga jujur saya katakan, para pendahulu seperti beliau-beliau ini sebagai pendahulu daripada kami sendiri, itu sudah banyak punya jasa-jasa dalam keikutsertaan membesarkan ikatan keluarga Rokan Hilir yang pada saat sekarang ini ada. Jadi itu harapan kami. Jadi tidak hanya terpaku kepada apa yang sudah ada. Dan kemudian salah satu saran saya mohon, karena beliau juga ikut membidani lahirnya Ikrohil, agar nama almarhum juga dapat dicantumkan. Bapak saya. Jadi pada saat itu ada beberapa nama. Ya Pak ya. Tapi itu masih kepala BEK kan? Ya. Belum. Itu dia belum menjadi itu. Pada saat itu dia masih menjabat sebagai ya pimpinan BEK Riau. Itu dalam rapat kami ada beberapa nama yang dimunculkan pada saat dia Pak ya. Sampai ada dalamnya masalah nyanyi itu ada masalah ya. Iya. Penyanyi Yulizar almarhum. Ini dia. Pak Yulizar almarhum. Ya. Pak Yulizar. Pak Yulizar. Itulah seingat saya. Jadi memang saya secara pribadi berkecimpung di Ikrohil ini sejak daripada IKBS tahun 1981 itu sampailah pada saat sekarang ini. Alhamdulillah. Kemudian harapan kami lagi untuk ke depan ini, mudah-mudahan dengan seringnya dilakukan konsolidasi di dalam organisasi ini dapat kita bangun sebagaimana yang kita dapatkan bersama. Saya menuju kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Ibu tadi. Ayolah, kembalilah kita untuk menyatu dalam suatu organisasi, karena inilah wadah yang sangat efektif dan sangat efisien dalam rangka untuk mempersatukan kita dari Rokan Hilir. Kita Rokan Hilir ini tidak kekurangan, cukup banyak hal. Jadi mudah-mudahan nanti ikatan keluarga Rokan Hilir yang ada pada saat sekarang ini bisa membawa Patra ini menjadikan ikatan keluarga Rokan Hilir yang betul-betul disegani dan juga menjadi perhatian daripada organisasi-organisasi lain yang ada di kota ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian melalui kesempatan ini juga secara pribadi, karena saya masih ingat pada saat itu begitu terjadinya musibah kepada keluarga saya, yaitu anak saya, kebakaran di Jalan Imam Bonjol, kita juga sudah dihubungi oleh kepengurusan Ikatan Keluarga Hilir. Alhamdulillah pada saat itu atas kepedulian yang begitu besar, rasanya sangat rasa sekali Pak. Jadi melalui kesempatan ini
atas segala jasa dan baik daripada Ikatan Keluarga Hilir warga. Melalui kepengurusannya, kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala jasa dan baik Bapak-bapak warga Ikrohil ini telah diurus kiranya menjadi amal soleh maju jaya Ikrohil Kota Dumai sukses dan bersatu dalam suatu wadah yang ada pada saat sekarang ini. Itulah sekilas yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada toeng kami, abang kami Karudinan. Secara pribadi yang disampaikannya tadi mulai perkembangan dari KBS sampai ke Rohil, alhamdulillah sudah kami catat semua. Secara pribadi saya sebagai sekretaris Ikrohil Kota Dumai yang baru sama ketua kami Pak Imadi, saya selalu minta saran nanti toeng kami Menginang untuk dapat membimbing saya dan saya tetap bertanya. Dan juga di sini mulai dari keterangan pertama berdirinya IKBS, di situ masih ada saksi sejarah ibunda saya, umi saya. Saya selalu bertanya, kata mak saya, umi saya bilang kami dulu tahun 80 dah wirid. Pak Rahmat mendiang ketuanya, Ibu Maimudah istrinya. Ibu Maimudah namanya. Dia yang dulu yang pertama mengembangkan IKBS di Kota Dumai ini. Jadi dia bilang kalau kami udah wirid dah, tahun 80-an kami dah wirid dah. Dan juga saya sampaikan di sini juga ada dokumen yang dibikin ayah saya berbentuk kaset video, yaitu disimpan oleh Ocu Anas. Ayah saya namanya Haji Ismail Samad, guru dulu, Pak Jenderal kita tahu juga, ditinggal di Tanjung Palas sampai meninggal juga dari kepala sekolah di Tanjung Palas. Itu lagu-lagu Ikrohil itu dia yang nge-CD-kan semua zaman dia Pak Amiruddin. Jadi mendiang Pak Haji Amiruddin ini di rumah lah tiap hari kan. Dia yang konsepkan, dia panggil mendiang Pak Haji Misran Rais. Semua lagu-lagu Ikrohil ini kita satukan. Biar saya shooting, biar saya editkan, itu tak salah saya, ayah saya mengirim ke Sumbar dulu, dijadikan sebuah CD. Dari CD itulah dibagi kepada pengurus semua. Yang boleh mengganti biaya kaset video. Itu masih ada dokumen itu disimpan oleh Bapak Haji Johannes berbentuk kaset video. Dan kami ingat juga dulu pembentukan Ikrohil ini, saya masih muda. Itu kami ramai-ramai ke Bagan Syafi'i di Wahidin, itu kami berkumpul semua untuk kontingen dari Dumai menyambut pembentukan Kabupaten Ikrohil, Kabupaten Rokan Hilir. Itulah sejarahnya yang kami sama-sama dulu. Kami sama-sama buat boy dari Dumai kok. Cater Pus Indah Karya saya itu, ame-ame itu. Nah di situ kami masak-masak dulu. Itu sejarahnya. Jadi kalau untuk kaset dokumen itu masih disimpan oleh Haji Johannes, atau itu untuk kaset video. Tapi tak bisa diputar dah, tak ada video dah. Ada tuh. Kemarin saya pergi ke rumah Johannes mencari menggali. Inilah dokumennya masih ada di dalam. Itu sebagai informasi kepada toeh-toeh kami. Sekali lagi saya cukup mengucapkan terima kasih wakili pengurus semua kepada toeh kami Bang Inak. Dan kaji pertama sampai akhir kita tahu semuanya. Di sini juga ada Pak Edi Masdar. Salah saya dulu kami ini dekat rumah di Bagan sama paman-paman saya. Dia siap ngeting-ngeting pacik-pacik saya. Kalau nak bertanya kami masalah sangat Bagan itu masih aktif, Pak. Nah, kami nak bertanya sedikit masalah sangat Bagan, kalau masih aktif ada nak kami sampaikan nanti.
Kami kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang banyak terhambat hidayah kita itu. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di kafe aku ini. Dan tak lupa pula salam bersalawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berkata Allah Kalau berbicara dengan laksana bagan, memang saya salah satunya pendiri dari laksana bagan. 3 periode saya pegang sebagai ketua, periode terakhir saya serahkan kepada Pak Husin Ketua Surat. Jadi sejak pegang Pak Husin hilang nampaknya pengadam. Jadi itu mas. Kalau dulu setiap bulannya termasuk bagi siapa ada terus setiap bulan dengan sekolah milik. Mudah-mudahan kami solid juga dulu. Dan pada kesempatan ini saya bisa dengar ada pembentukan kecamatan. Memang itu bagus, tapi ada lebih bagus lagi. Perkecamatan daerah masing-masing. Pertama misalnya dari Kubu itu sudah terbentuk. Jadi pengurus Kubu itu kita ajak bergabung. Begitu juga Bagan sudah bentuk lagi dan Tanah Putih banyak yang sudah terbentuk. Jadi itu lebih hebat saya rasa. Karena dia sekampung itu tiap bulan ingin sekali berjumpa terus. Kalau kecamatan itu bagus-bagus juga, tapi nampaknya selama ini agak kurang. Jadi kalau kecamatan daerah asalnya, saya dari Bagan, orang-orang Bagan, orang dari Kubu masih jalan. Kebayang pun ada. Masih jalan. Jadi tidak ada. Itu cuma salah. Jadi masalah KBS tadi, saya tidak terima 82 itu sudah ada KBS tahun 82. Jadi mudah-mudahan dengan keputusan baru ini, pertama yang perlu digalakkan itu masalah sosial kematian. Jangan sampai ada orang Bagan meninggal atau orang Kubu, orang rohnya tidak ada. Saya pernah juga mengalami waktu itu Pak Johan ini meninggal karena dia kawan saya coba dia menghubungi Pak Ahmadi waktu itu ambulan rusak pula. Jadi kalau bisa standby ambulan itu harus ada. Waktu itu almarhum kita dikebumikan di kampungnya Celinginan. Jadi itu mohon diutamakanlah masalah sosial kematian ini kalau bisa betul-betul serius. Karena setahu saya ambulan itu ada 2 kalau salah saya. Jadi harus ada yang 1 sampai 3 ya. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambulan kita yang satu rusak. Yang satu rusak itu ada di bagian besar sekarang, tidak rusak botol loh. Tetapi insya Allah ambulan itu kami akan rehab menjadi mobil sekretariat. Kita akan cari kursinya, akan kita cat ulang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan nanti kita ada mobil armada. Yang pertama. Yang kedua itu sesuai rutin kami mau ketua itu sama ketua harian sama pengurus. Yang kedua ambulan kita yang satu yang itu bosan. Pengalaman saya dua hari yang lalu ada warga kita dari Sungai Nasib meninggal di rumah sakit umum, harus diantar ke Bagan, kekurangan biaya. Rawat menelpon saya, ambil ambulan. Saya bilang, izin sama ketua, silang kita ambil ambulan itu, dia tak ada kawan pula. Kebetulan saya disuruh siap acara gitu, saya izin sama ketua saya ikut ngantar. Saya antarlah sampai ke rumah nasib itu, lihat bangku ujung. Saya belum pernah Pak, ketua, saya belum pernah sampai situ. Saya antarlah Pak, berluncang. Tapi alhamdulillah sampai jam 5, jam setengah 5 kami sampai.
sampai sana. Walaupun jalannya macam apa? Kubang. Oh, itu kubang. Ban kami itu terlopeh-lopeh. Saya betul belum mengganti baju, habis karena lupa. Tapi itulah nama perjuangan kita untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Datuk Azri Yassin, itulah permasalahan kita. Kalau ambulan kita satu, kalau di antara kebagan ada kemalangan di Rokan Hilir, kita kekurangan ambulan risiko. Jadi kesempatan hari itu, tak izin saya juga, kami menyampaikan permasalahan ini kepada Pak Bupati. Bupati, permasalahan kami ada satu lagi. Kalau warga kita dari Rokan Hilir ini meninggal, kita armada itu kekurangan. Itu disaksikan oleh Datuk itu permasalahan kita di situ. Betul Pak Bupati langsung tanggap. Saya ada menyiapkan 9 ambulan untuk Rokan Hilir. Dia langsung telepon ke Dinas Kesehatan. Selesai kesehatan, selesai. Ambil tuan satu. Nanti waktu pengukuhan saya serahkan. Jadi nanti itu tadi salah satu terobosan yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat kita di Dumai dan di Rokan Hilir juga. Nanti kita akan coba mengatur ambulan yang bosan itu khusus untuk Kota Dumai. Ambulan yang koci itu kami minta yang koci kalau bisa. Kita untuk khusus untuk mengantar saudara-saudara kita yang ada kemalangan di luar Kota Dumai. Jadi kalau ambulan bosan kita pakai, pengalaman saya mengantar semalam, saya kesian aja ngacung gitu. Nah, jadi nanti mohon dimengerti saudara-saudara semua, itulah terobosan yang akan kita buat. Dan juga terima kasih masukan dari tuan kami Pak Edi Masdar. Semoga ini nanti apa yang disampaikan ini jadi pertimbangan kami dalam kelanjutan nanti. Dan sebagai penutup nantinya ada penyampaian dari dokumen yang saya catat ini akan disampaikan oleh, dan juga di sini ada mantan ketua umum kita Bapak Henry Sandra. Kita disediakan sejauh kami Henry Sandra untuk berkesempatan ada kata-kata sebelum itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabat. Pertama tentu saya hormati orang tua kita, istilah baru Toya Rokan Hilir yang baru disepakati bersama. Ada orang tua kita Kawan Fauzi, Ustaz kita Azri Yassin, Hendra, Pak Mustafa, semua bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, bang-bang saya yang hadir pada hari ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Tentunya terima kasih dan ketiga kepada saudara ketua umum yang sudah memfasilitasi acara ini hingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali yang barangkali ada hitungan 1-2 tahun yang tidak pernah bersilaturahmi. Hari ini alhamdulillah kita kembali bertemu. Tak lain adalah kembali merajut hubungan antara struktur pengurus dari IKPS sampai IKROHIL pengurusan 2022 sampai 2027. Segala persoalan sebetulnya sudah disampaikan oleh orang-orang tua kita, sesepuh kita, tua-tua kita. Rasanya sudah terpenuhi hal-hal yang barangkali perlu kita tampung bersama. Apa yang disampaikan oleh pelaku dan juga orang-orang tua kita, semuanya memang harus menjadi catatan dan perhatian kita ke depan. Dan tentunya apa yang menjadi catatan yang paling penting adalah yang saya tangkap masalah biaya. Nah ini tentunya menjadi persoalan yang sangat serius. Kita tahu hari ini pemerintahan Rokan Hilir hampir setiap tahun ya Pak Tua yang sudah menganggarkan kembali. Ini kabar baik untuk kita bersama dan tentunya harus kita dukung dengan instrumen. Nah itu tadi sudah dibicarakan oleh Ketua untuk mempersiapkan legalitasnya ya. Nah karena itu jadi suatu keharusan bagi kita untuk melegalitaskan organisasi IKROHIL ini. Terus yang kedua, ini sudah menjadi catatan bersama kita. Ada satu hal yang barangkali yang perlu saya sampaikan.
Ini saya sebetulnya ngidam juga sama pengurusan lama, tapi alhamdulillah belum terpenuhi. Harapan saya bisa dilanjutkan oleh kepengurusan hari ini, ketua. Ini masalah yayasan pendidikan. Nah, saya lihat potensi Rohil ini luar biasa, mulai dari jumlah maupun semangat untuk melaksanakan pendidikan bidang keagamaan. Kita melihat warga-warga lain sudah muncul nih yayasan-yayasan bergerak di bidang pendidikan, dan kita juga sudah punya lahan, dan kemudian sudah dapat dukungan juga dari 2 pemerintahan kemarin, termasuk Pak Gubernur dan juga Wali Kota Dumai. Mereka juga sudah apresiasi, dan tinggal kita aja lagi sekarang. Kalau kita serius, pasti mereka memberikan dukungan. Nah, ini barangkali mulai kita inventarisir, yang barangkali di samping kita mempersiapkan legalitas Rohil, yang mungkin juga kita mulai merangkak kepada yayasan pendidikan Rohil. Nah, silakanlah nanti siapa yang merasa pantas dan berpengalaman di bidang pendidikan, saya pikir bisa bersama-sama. Mungkin itu masukan tambahan terakhir dari saya. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, segera kegiatan kami di sini kita punya tanah perkuburan, yaitu di belakang warga Serana, lebih kurang 1 hektar, sudah diserah terimakan, diwakafkan oleh Bapak Ketua Umum Pak Ahmadi, dan ada juga tanah kita 4 hektar di daerah belakang Sri Pulau atau per hektar sudah diserah terimakan dan ditandatangani oleh dulu Pak Bupati Rokan Hilir Pak Yeno, wali kotanya Pak Zulmas, Pak Ibri Sandra sebagai ketua umum yang menerimanya. Jadi kepada bapak-bapak yang hadir di sini kami ucapkan ribuan terima kasih. Di sini kami menyampaikan sekali lagi kepada tueh-tueh kami, nanti kami akan menghubungi meminta persyaratan untuk akte berdiri ini. Mohonnya nanti bapak-bapak, tueh-tueh kami dapat memberikan KTP, ada syarat yang lainnya nanti biar kami jemput, kami telepon biar kami jemput, dan kita mengisikan untuk akte berdiri ini. Saran-saran yang disampaikan tadi mulai dari Bapak Haji Wan Fauzi, tueh kita, Pak Mustafa Kadir, Pak Inam, dan yang lain-lain, semuanya kami catat di sini. Inilah bahan kami untuk kedepannya, dan saran-saran, nasihat sangat kami perlukan. Tadi tidak terlepas kalau kami menjalani organisasi ini ada silap salah, tolong togo, itu yang perlu sama kami supaya kami bisa lancar dalam pengurusan ini dan berjalan dengan koridornya. Sebelum kita tutup, ada sedikit tambahan dari Ketua Umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini rasanya perlulah kita dudukkan masalah hari ulang tahun yang berdiri Rohil. Itu yang harus kita sepakati pada hari ini. Kalau menurut anggaran dasar yang pertama tahun 2005 itu ditetapkan hari ulang tahun Rohil Kota Dumai pada tahun 2001. Cuma tanggal saya lupa. Kemudian di dalam akta pendirian waktu tahun 2010 itu 2011 itu dibunyikan tahun 2011. Jadi pertanyaan yang mana yang dipakai? 2001 atau 2010? Kalau menurut anggaran dasar itu tahun 2001. Kalau menurut akta notaris yang dibuat pada tahun 2010 itu pada tahun 2010. Jadi kami mohon kita buat kesepakatan tahun yang mana yang kita pakai. Jadi ulang awal lah 2001. Masalah ulang tahun atau berdirinya Rohil Kota Dumai. Di dalam anggaran dasar Mubes tahun 2005 itu ditetapkan hari ulang tahun berdirinya Rohil Kota Dumai adalah pada tahun 2001, tanggal dan bulannya saya lupa. Nah, di dalam akta pendirian
waktu MUPES kedua tahun 2000 sekolah itu ditetapkan hari ulang tahun Ikrohil Kota Dumai pada tahun 2000 sekolah, tanggal dan bulannya serupa. Nah sekarang nak kita surat ada tanggalnya, ada dua ada tanggal. Mungkin beliau ini bisa ngasih apa? Kenapa perbedaan ini? Tidak. Ini nih Pak, waktu itu kan rapat terakhir kita katakan masalah itu saya bilang itu tadi. Jadi karena ini sudah dipisah untuk segera proses baru. Gosok dan enak. Iya, Copek-copek dari. makanya saya bilang itu tadi, ini perlu kita revisi kembali. Tetapi kalau kita berbicara masalah Ikrohil, kalau bicara masalah Ikrohil bukan di KBS, itu resminya Ikrohil itu 2005 mulai di MUPES 1 Pak. Dari MUPES 1. perubahan ya, Pak, ya? Dari perubahan KBS perubahan ke nama. Ikrohil Jadi waktu singkat itu saya masih ingat ketua pada saat itu beliau, kemudian sekretaris umumnya beliau ini itu ditetapkanlah. Itu munculnya Ikrohil. Kalau kita berbicara masalah Ikrohil, jadi Ikrohil kalau menurut hemat saya sesuai dengan pergantian itu tadi mulai tahun 2005 zaman beliau. Belum itu namanya IKBS. Sebelum itu namanya IKBS. Jelas? Ya. Sedikit saya sampaikan, saya baca kemarin itu dalam anggaran dasar tahun 2005 itu bunyikan bahwa ulang tahunnya Ikrohil Kota Dumai ditetapkan tahun 2001. Oh 2001. Oh waktu pembuatan anggaran dasar ada tim 9 waktu itu Pak. Ya, tim 9 ya. Jadi ditetapkan tahun 2001. Ya. Tanggal dan bulannya ada, tapi serupa. Tetapi kalau lahirnya Ikrohil itu dimulai di 2005. 2005. Jadi kesepakatan kita mana dipakai? Minta dulu pendapat yang tuai itu. Kalau saya 2005. Jadi satu secara de facto ya, fakta. Ya. Satu secara de jure itu anggaran dasar. Kalau kita de facto 2001. Kalau de jure tadi 2000. Nah, itu pendapat saya. Kalau saya mendengar dari apa yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, itu mungkin dua-duanya Bang, 2001 itu. Karena pada de jure 2005 itu disobikkan ulang tahun itu 2001. Berarti kalau saya sepakat 2001. Sementara Ikrohil kan berdiri tahun 2005. Kabupaten Rokan Hilir hidupnya kan tahun 2000. 99 Oktober ya. Dulu di Dumai sampai bulan ya. Betul. Jadi berarti karena sebelumnya kan hanya masalah perubahan nama saja. Artinya organisasi itu sudah ada. De facto. Nah, cuma dulu karena tidak ada kabupaten, Ya. yang lebih terkenal Bagan, dipakailah Bagan dan sekitarnya. Ya. Walaupun sebetulnya Bagan dan sekitarnya itu menaungi juga, yang sekarang menjadi bagian daripada wilayah Rokan Hilir. Nah, jadi dua-duanya pas. Secara de facto bahwa 2001 itu pun Rokan Hilir sudah berdiri. De jure-nya pun sudah dibunyikan di dalam akta 2005 itu bahwa Ikrohil ulang tahun 2001. Jadi kalau saya lebih sepakat 2001, itu gitu juga. Kita sepakat tahun 2001 tahun Ikrohil Kota Dumai. Kalau tanggal itu ada di dalam akta anggaran dasar itu ada. Tanggal ada. Kemudian masalah pendiri nanti kami lacak semuanya, nanti dituangkan di dalam anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar kemudian di akta pendiri nanti. Ini satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa IPM dan Harimau Lokal kami mengharapkan supaya segera membuat akta dan mendaftarkan ke Kesbang. Walaupun itu sifatnya bisa berdiri, namun tetap di bawah naungan Ikrohil. Jadi kita beri hak otonom kepada Harimau Lokal dan IPM. Kemudian termasuk juga muslimah. Untuk apa? Supaya nanti dapat
bantuan. Mungkin itu saya sampaikan. Saya atas nama pribadi dan pengurus Ikrahil Kota Dumai, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ketua, dan sama-sama tadi kita sepakati, telah sama-sama kita dengar, dan juga supaya lebih afdolnya acara kita ini diberkahi Allah SWT. Alangkah baiknya kita menenangkan tangan, kita mohon kepada Allah, membacakan doa. Untuk itu kami minta kesediaan tua kami, orang tua kami, Bapak Haji Adriatin, pada beliau kami bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu kulluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan di sini kami kepada orang tua kami, tuan-tuan kami mengucapkan selalu sehat, menyambut dan rezeki. Dan juga saya sebagai pembawa acara, satu lagi saya minta kalau ada wirid keluarga di bidang kecamatan, ada wirid kubu atau yang lainnya tersendiri, tolong hubungi ketua umum supaya kami dapat bersama-sama datang sebagai memperpanjang silaturahmi. Dan juga minta kepada kawan-kawan kita untuk berfoto bersama di depan. Saya sebagai pembawa acara mungkin ada salah dalam pengertaan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Pinang Dau, kampung Tok Sauti, yang tanah putih. Tompet bermalam, duduk berlimbuk mengingin untung, bangkit menangis di tengah malam. Berlimbuk, oh kita berlimbuk, sampai ke Pinang Dau.